Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 pada bab 4, yaitu membahas tentang mengenai keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasarnya dalam materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik mampu menguraikan berbagai bentuk keberagaman di Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna simbol Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis berita tentang keberagaman serta menentukan sikap positif dalam keberagaman dengan tepat. Dan tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu menerapkan sikap positif terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pada bab 4 mengenai tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mempelajari submateri pertama yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang menguraikan tentang faktor penyebab keberagaman dan bentuk keberagaman. Submateri kedua membahas tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang mencakup hakikat Bhinneka Tunggal Ika dan manfaat keberagaman. Dan submateri ketiga membahas tentang sikap positif terhadap keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri atas 1. Sifat simpati dan empati, 2. Sikap kerjasama, 3. Sikap nasionalisme, dan 4. Sikap demokratis dan anti diskriminasi. Kali ini kita akan membahas submateri pertama mengenai tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan
daratan yang utuh dan berdaulat, layaknya telapak tangan yang memiliki jari-jari dalam bentuk dan ukuran berbeda. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara majemuk? Apakah kalian dapat menjawabnya? Indonesia disebut sebagai bangsa majemuk karena memiliki berbagai perbedaan dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diubah oleh siapapun, tetapi harus dijaga bersama. Mengapa Indonesia memiliki berbagai keberagaman? Keberagaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Dan faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu faktor penyebab dari keberagaman yang terjadi di Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan pulpen sebagai bahan untuk mencatat materi yang dianggap penting. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera, Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan mereka. Faktor penyebab yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan juga kepercayaan serta agama. Perbedaan kondisi alam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jika diamati dengan seksama, pulau-pulau tersebut memiliki keberagaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, padang rumput, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan.
selanjutnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Setiap wilayah di Indonesia memiliki sarana transportasi dan komunikasi berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan hubungan antar masyarakat. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Baiklah, kita lanjutkan dengan submateri yang kedua, yaitu bentuk keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia yang mampu menjadi pembeda dengan negara lain. Keberagaman yang ada mengidentifikasikan bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Indonesia sebagai negara majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan, ras antar golongan maupun sosial dan budaya. Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Kamu dapat mempelajari berbagai bentuk keberagaman bangsa Indonesia dalam uraian berikut ini. Yang pertama, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa. Terdapat 5 suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku asal Sulawesi, dan suku Madura. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Bentuk yang kedua yaitu bentuk keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari keberagaman jenis suku bangsa, tetapi juga dari keberagaman agama yang dianut penduduknya. Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Indonesia mengakui 6 agama yang disebarkan dengan penuh kedamaian, serta tanpa peperangan, pemaksaan, dan kekerasan. Keberadaan 6 agama di Indonesia tidak menjadikan bangsa ini sebagai negara berideologi agama tertentu. Indonesia telah menjamin kebebasan memeluk agama dalam konstitusi negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2.
Bentuk yang ketiga yaitu keberagaman ras. Ras adalah suatu kategori atau pengelompokan sejumlah orang berdasarkan karakteristik fisik tubuh, seperti warna kulit, bentuk dasar tengkorak kepala, tekstur rambut, bentuk mata atau hidung, warna mata, warna rambut, dan struktur tulang atau rahang. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia terdiri dari ras Malayan Mongoloid, yaitu yang terdapat pada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid, yaitu penduduk asal Papua, Maluku, dan NTT. Asiatic Mongoloid, yaitu penduduk orang Tionghoa, Jepang, Korea. Dan ras Kaukasoid, yaitu penduduk asli orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keempat yaitu bentuk keberagaman gender. Perilaku yang disebabkan oleh jenis kelamin, memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. Bentuk keberagaman yang kelima yaitu keberagaman antar golongan. Dalam interaksi keseharian masyarakat multikultural, tampak berbagai golongan yang tersusun baik secara hierarki vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, golongan masyarakat ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Adapun lapisan secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Munculnya keberagaman golongan dalam masyarakat sebagai akibat adanya sisi pandangan antar golongan yang berbeda-beda. Bahkan, terjadi pertentangan pendapat antar golongan sehingga tidak bisa saling bertemu pada suatu titik yang memuaskan semua pihak. Ketentuan yang dianggap baik oleh golongan tertentu akan dianggap buruk oleh golongan lain. Adapun keadaan yang dilihat sebagai suatu kebahagiaan oleh satu golongan dianggap sebagai penderitaan oleh golongan lain. Contohnya, dalam masyarakat Bali, status sosial dibagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Adapun keberagaman antar golongan juga terjadi dalam perbedaan jabatan antara orang satu dengan yang lain. Misalnya, perbedaan dalam masyarakat mulai kepala desa sampai presiden, mulai lulusan sekolah dasar sampai lulusan perguruan tinggi. Dan bentuk keberagaman yang keenam yaitu keberagaman sosial budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial dan budaya. Bentuk keberagaman sosial dan budaya meliputi perbedaan suku, agama, tarian, bahasa, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Keberagaman sosial dan budaya bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat keberagaman sosial budaya bagi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempererat persatuan dan kesatuan.
menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, dan memperluas wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Keberagaman yang kita miliki tidak seharusnya menjadi jurang pemisah, melainkan perekat dalam kehidupan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Sudah sepantasnya bangsa Indonesia berbangga hati dengan keberagaman yang ada. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.